Yahya Waloni ngoceh lagi, langsung disambar Lai Ferdinand dengan pernyataan SAMPAH, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yahya Waloni ngoceh lagi, memprovokasi lagi. Yap, setelah beberapa waktu seperti hilang dari peredaran, beredar ucapan provokatif dari Yahya Waloni terkait program PPKM yang dijalankan oleh pemerintah pada 3-20 Juli 2021 jika tidak diperpanjang lagi. Ocehan yang lantas membuat ex Ferdinand Huta Hayan kembali beraksi guna menanggapi pernyataan Yahya Waloni karena dengan seenak jidatnya menyebut kebijakan PPKM dari pemerintah itu sebagai strategi komunis sehingga rakyat tidak harus mematuhinya karena mereka mendapat perintah dari orang kafir. Kabar soal ucapan kontroversial tetapi tanpa makna tersebut salah satunya dimuat dalam laman bentengsumbar.com dengan memasang judul berita sebut PPKM strategi komunis. Yahya Waloni jangan taati perintah orang kafir, yang juga dikomentari cukup pedas dalam akun Instagram Mu'anas_alaidit. Mu'anas bahkan menyebut bahwa sudah capek memberi komentar soal pernyataan Yahya Waloni karena levelnya sekarang sudah termasuk memecah belah, sehingga seharusnya kepolisian beraksi dengan menangkap orang itu. Kembali ke tanggapan Ferdinand Huta Hayan. Lewat cuitannya pada Kamis 15 Juli, Lai Ferdinand menilai pernyataan menyindir keras sosok Yahya Waloni yang disebutnya tidak memahami dengan baik dan benar tentang PPKM sehingga bisa nyerocos tak karuan seperti itu. Begini cuitan Lai Ferdinand dengan gaya khasnya. Yahya Waloni ini tanpa pemahaman yang baik dan benar tentang PPKM dan tidak berpikir dampak dari ucapannya apakah salah atau benar. Dia tak peduli, yang penting bicara, mengejar popularitas dengan landasan kebencian. Majanya, fokusnya pada kafir bukan substansi PPKM. Memang SAMPAH, tegas Lai Ferdinand tentu di akun Twitter pribadinya. Memang susah memahami cara berpikir Yahya Waloni ini. Sama sulitnya dengan memahami cara berpikir Rocky Gerung yang cara berpikirnya nyeleneh, tapi tidak nyambung dan kerap out of context jika diterapkan pada masa sekarang. Kalau kebijakan PPKM disebut strategi komunis, sama Yahya Waloni, bagian mananya yang dipengaruhi oleh paham komunisme? Terus kalau misalnya dikaitkan dengan PKI, apakah pada masa kejayaan PKI dulu sudah ada COVID-19 dan kebijakan yang mirip-mirip PPKM ini? Atau jangan-jangan Yahya Waloni ini seorang time traveler dari zaman baheula, tapi nyasar dijatuhkan pada masa sekarang sehingga segala omongannya kerap tidak nyambung kalau tidak bisa disebut ngawur dan asal buka mulut saja? Belum lagi ketika menyebut orang kafir yang sebenarnya secara harfiah berarti orang yang tidak bertuhan atau tidak beriman kepada Tuhan. Apakah orang-orang yang duduk di pemerintah pusat saat ini, Presiden Jokowi beserta Wapres dan para menterinya, layak disebut orang kafir bahwa mereka menetapkan kebijakan PPKM atau kebijakan lain yang dianggap kurang pas menurut anggapan Yahya Waloni? Rasanya pertanyaan ini tidak perlu dijawab langsung kepada yang bersangkutan, karena percuma saja, sia-sia dan menghabiskan energi karena ujungnya nanti malah debat. Atau lebih parah lagi akan disetan-setankan, dianggap kafir liberal, kafir komunis, dan sebutan-sebutan mengerikan lainnya. Yahya Waloni mungkin kesal karena kegiatan ibadahnya pada Idul Adha tahun ini terpaksa kembali dibatasi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk digelar, terutama pada daerah yang menerapkan aturan PPKM darurat. Namun mestinya ya disampaikan dengan cara yang baik kan bisa, tidak lantas terkesan provokatif dan memfitnah pemerintah. Apalagi Waloni juga sempat berkata, ini mengapa tiap pelaksanaan Hari Besar Islam selalu dikopat-kopitkan. Nah, mulai ngaco pada bagian ini. Setiap kali berarti pemerintahan Jokowi melakukan itu, imbauan untuk tidak menggelar ibadah secara berjamaah sekalipun tidak ada COVID. Istilah dikopat-kopitkan juga sama ngaconya, karena seakan pemerintah baru menggunakan isu COVID setiap kali mendekati perayaan hari besar umat Islam di negeri ini. Sampai mau pakai strategi penjajah ya, Pak Waloni, dengan memecah belah bangsa ini lewat politik adu domba versimu. Uang pemerintah berusaha membuat kebijakan yang sebaik mungkin, termasuk dengan sementara tidak menyelenggarakan ibadah di daerah yang terkena aturan PPKM. Lah sampean kok malah mau memprovokasi? Pantas saja Lai Ferdinand, sang striker pelawan kaum provokatif seperti Yahya Waloni ini langsung beraksi, bahkan dengan tepatnya menyebut pernyataan SAMPAH. Bukankah begitu kura-kura? Nyonya AHY baper lagi, pakai sebut buzzer RP kurang wawasan ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semua berawal dari sindiran dan kritikan balik dari para netizen kepada Anissa Pohan alias Nyonya AHY soal berbagai cuitannya yang belakangan kok seperti ngegas terus sok mengajari dan mengkritisi pemerintah. Salah satunya soal rencana vaksin berbayar yang lantas dibandingkannya dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, tepatnya pada Senin 12 Juli lalu. Kalau alasannya untuk herd immunity, silakan menggunakan kimia farma tapi gratis untuk rakyat. Semacam di negara Amerika, program vaksinasinya sangat mudah. Kita tinggal datang ke apotek atau farmasi manapun, bahkan milik swasta cukup bawa ID atau KTP gratis. Mudah, cepat, dan di mana saja ada. Tindakan yang kita tahu masih kelanjutan dari cuitan-cuitan klan Cikeas alias keluarga SBY yang sudah didahului oleh Mas Ibas soal Field Nation dan berbagai retorika yang kerap dilontarkan Mas AHY, suami Anissa Pohan. Seperti biasa, akibat tidak tahan kritik balik atau komentar-komentar seru ala netizen Indonesia, Anissa pun membalas komentar netizen yang mempersoalkan cuitannya dalam bahasa Inggris itu. Kayak gini, untuk Buzzer RP kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna. Karena Moderna yang baru kita dapatkan ini vaksin tipe mRNA, beda cara penyimpanannya dengan Sinovac tipe vaksin virus yang dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris. Yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya, tulis Anissa. Terkesan angkuh ya, kalau menurut saya. Terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain. Bahkan ada unsur fitnahnya juga. Dengan Anissa menggunakan sebutan Buzzer RP kurang ilmu saja, sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini. Karena jelas dia menyamakan semua netizen yang terlihat kontra sama dirinya, keluarga Cikeas, dan Partai Demokrat sebagai buzzer bayaran pemerintah. Lantas dengan menuduh kurang ilmu ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagian dianggapnya gak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya. Jelas bikin sewa tapi juga bisa bikin ngakak seluruh Indonesia. Lo pikir yang jago bahasa Inggris cuma keluarga Cikeas? Anak lu juga lu anggap jago bahasa Inggris? Hello, ada banyak anak yang gak kelap pintar, bahkan lebih jago keles. Salah satu netizen lantas berkomentar cukup cerdas. Mbak Anissa Pohan, saya SS cuitan Mbak ini ya, saya bingkai dan akan saya simpan baik-baik. Kalimat seorang yang bercita-cita jadi ibu negara terlalu vulgar memamerkan keangkuhan. Layakkah jadi ibu negara? Lucky_scrap2806. Sayangnya cuitan serunya tidak bisa dilihat lagi oleh netizen secara bebas karena digembok oleh yang bersangkutan. Lucu juga ya, pas mau kritik dibuka lebar-lebar aksesnya. Begitu ramai terus seperti sembunyi karena mungkin keder dengan ganasnya cuitan-cuitan yang bisa membuatnya puyeng dan menurunkan imunitas tubuh Anissa karena tidak bisa tidur. By the way, Anissa Pohan sudah sembuh dari COVID ya? Kata suaminya kapan hari itu kok terpapar COVID? Kalau sudah sembuh ya syukurlah, jadi ramai lagi Twitter dan cuitan-cuitan Anissa bisa saya jadikan bahan tulisan di C-Word. Semoga dia nggak minta RP karena merasa cuitannya menginspirasi untuk penulis ya. Kalau soal isi cuitannya yang terkesan angkuh, biarkan saja, nggak usah ditanggapi. Kata sih ditujukan buat kakak pembina Buzzer RP yang mungkin masih ada kaitan dengan urusan kisruh internal di tubuh Partai Demokrat yang belum tuntas kala hari itu. Belum tentu juga loh, mental Anissa sudah lebih kuat pasca terpapar COVID, sehingga belakangan kita lihat dirinya lebih gaspol mengkritisi pemerintah dan pihak-pihak yang dianggapnya berseberangan atau kontra dengan dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat. Palingan nanti baper lagi. Kalau sudah nggak kuat, nanti paling muncul suaminya. Dilanjutkan dengan Pepo mertuanya sebagai the king of baper dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi sekali lagi dibahas slow aja, anggap sebagai hiburan karena membaca komentar-komentar setiap kali klan Cikeas mulai baper dan sok-sokan kritis, nyindir atau nasihatin pemerintah. Bisa bikin kita terhibur dan imunitas naik. Bukan begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.